kabar Rek? Berjumpa lagi dengan aku Atika, Jawa Medok nan cantik. Kali ini aku bakalan ngebahas tentang pembenehan Aulie Kilikisari yang dibene secara mengenaskan dan hingga saat ini masih menjadi misteri. Jadi begini ceritanya. Eits, sebelum itu kalian jangan lupa like, komen, subscribe, dan klik tombol loncengnya ya, serta share ke teman-teman kalian ya Rek. Oke, tanpa basa-basi, jadi begini ceritanya Rek. Aulie Kilikisari ini berusia 17 tahun dan ia mati secara mengenaskan. Aulie Kilikisari ini lahir di Finlandia dan dibesarkan di Finlandia. Aulie Kilikisari lahir pada tanggal 6 Desember 1935 dan dilahirkan oleh Eino Viljamisari dan juga Vilhelmina Sari. Aulie Kilikisari ini mati pada tanggal 17 Mei 1953. Hingga saat ini kematiannya masih menjadi misteri guys. Awal mulai ceritanya, Kilikisari ini tuh dia pergi dulu ke gereja dan jarak gerejanya itu 13 km dari rumahnya guys. Dan si Kilikisari ini pulang. Dia tuh pulang terus bilang ke orang tuanya kalau dia tuh merasa lelah. Nah jadi orang tuanya ini tuh merasa aneh guys. Kenapa kok tumben anakku tuh bilang kayak gitu loh. Nah setelah si Kilikisari ini pulang ke rumahnya, terus dia istirahat dulu, terus dia itu pamit lagi guys ke orang tuanya. Dia bilang kalau dia tuh mau ada acara rapat pemuda bersama temannya yang namanya Maiju. Nah saat mau pulang itu kan udah larut malam ya guys. Nah si Maiju ini tuh ngerasa kayak si Aulie Kiliki ini tuh kayak gelisah gitu, kayak dia tuh takut, ngerasa gitu. Mungkin bagi dia tuh hal yang wajar karena udah malam. Tapi ya pertanyaannya di sini aku rada bingung, rada ambigu. Si Maiju ini kan temennya si Kiliki ya. Tapi kok dia cuman bilang kayak gitu, kok dia sebagai teman nggak menawarkan, oh ya udah kalau misalnya kamu takut, kamu mending nginep dulu sama aku di rumahku atau kita pulang bareng, kan gitu ya harusnya ya nggak sih? Aku ngerasa rada aneh sih yang di awal cerita ini si Maiju bilang gitu. Tapi Rek, ternyata masih ada saksi terakhir yang melihat si Kiliki ini tuh ada di suatu jalan di perempatan berjarak 1,6 km dari perempatan menuju rumahnya si Aulie Kiliki ini pukul 10.40 malam. Nah saksinya ini bernama Tijaksa. Setelah beberapa hari setelah itu barulah ada laporan kasus kehilangan orang. Nah yang melaporkan ini adalah orang tuanya guys. Tapi anehnya di sini adalah si orang tuanya ini tuh sebelumnya ngerasa si Kiliki ini tuh ada di rumahnya Maiju gitu. Tapi pendeta yang ngehubungin orang tuanya ini kayak bingung kenapa kok si Kiliki nggak balik lagi kerja gitu kan. Lah barulah orang tuanya ngerasa aneh dan nganggep si Kiliki ini hilang. Terus dilaporkanlah ke polisi gitu guys. Tapi aku ngerasa si Kiliki ini kerja. Terus orang tuanya panik kan pasti. Ya nggak sih? Kalian kalau misalnya punya anak terus habis itu nggak pulang, masa kalian nganggep temennya anaknya main gitu sama temennya? Kan nggak kayak gitu kan harusnya. Rada bingung juga sih aku di sini sebagai orang tuanya. Wah merinding nggak sih Rek? Aku loh ngebaca cerita ini mau lanjut tuh kayak rada deg-degan gitu karena ini tuh kisahnya tuh bener-bener nyata dan foto-fotonya tuh foto-foto zaman dulu, tau nggak sih? Jadi kayak wow, ngelihat muka-mukanya itu loh bikin aku kayak ngelihat sesuatu sosok yang emang tuh ada di film-film horor guys. Tapi guys ternyata nih ya, sebelum orang tuanya ngeh kalau anaknya hilang, ternyata masih ada saksi lain guys bernama Oskari dan Vilho Forsby. Mereka berdua ini tuh mengatakan bahwa mereka melihat adanya jejak kaki, jalur ban sepeda, dan jejak belokan mobil dan pecahan kaca yang ada di jalan. Nah pas banget guys, ternyata jalannya itu adalah jalan yang dimaksud oleh Tijaksa, dimana Tijaksa ini tuh ngelihat ada Kiliki di situ pada malam hari dan dia merasakan Kiliki pada saat itu baik-baik aja guys. Wah, kayak rada gimana gitu nggak sih ya? Kok ada menjanggal nggak sih menurut kalian? Kalau aku sih kayak rada janggal gitu. Yang satu bilang Kiliki oke, tapi yang satunya lagi tuh ngelihat ada beberapa bukti yang janggal kayak pecahan kaca, berjak jalan kaki, gitu-gitu loh. Pada tanggal 20 Mei 1953 barulah guys polisi ini menelusuri keberadaan si Kiliki. Nah polisi ini tuh menelusuri daerah rawa, jalan-jalan yang Kiliki lewati. Tapi guys gak hanya polisi aja yang nyariin Kiliki, jadi tuh warga-warga setempat juga berbondong-bondong membantu. Karena saking viralnya berita ini pada saat itu, ini salah satu berita yang menghebohkan Finlandia di mana ada kasus kematian yang besar banget. Jadi mereka tuh langsung antusias untuk membantu, sampai jurnalis-jurnalis pun juga ikut datang untuk meliput guys. Ternyata guys masih ada mobil krem yang dicurigai sebagai pembunuh guys, karena ada beberapa orang yang melihat mobil krem ini tuh sering melintasi kawasan tersebut dan mobil ini tuh membawa sepeda yang dimiliki Kiliki. Kurang lebih seperti itu, sepedanya tuh ditaruh di bagasi bagian belakang mobil itu guys.
serem banget gak sih guys? Menurut kalian ini mobil kremnya itu salah satu pembenehnya atau gimana ya? Aku merinding banget loh serius pas aku ngebaca dan nyeritain ke kalian ini. Pencarian selanjutnya pada tanggal 22 Juli guys. Nah disitulah sepeda Kiliki ini ditemukan. Kok aku rada gimana gitu ya? Nyarinya tuh dari bulan Mei sampai Juli, tapi yang ditemuin baru sepeda guys. Nah sepedanya ini tuh ditemukan di rawa. Jadi menurut kepolisian setempat, mereka menganggap kayak sepedanya ini tuh sengaja dicemplungkan guys, karena terlihat dari tutupannya itu loh dilepas, jadi supaya kempes, supaya dia tenggelam, dan ada karatnya juga. Jadi kalau disimpulkan nih ya, menurutku dan menurut kepolisian juga, ini pelakunya ini udah mengetahui banget lokasi-lokasi tersebut, jadi dia udah tahu gitu timing yang pasnya tuh kapan. Setelah didalami lebih lanjut guys, menurutku ya si Kiliki ini tuh dibenehnya sama orang terdekat, ya nggak sih? Soalnya ya posisi pencarian aja itu di tempat yang benar-benar umum dan ramai. Ini tuh kayak rapih banget gitu loh, mulai dari pembenehnya ini nyemplungin sepedanya, jadi seolah-olah biar si Kiliki ini tuh hilang gitu di danau atau gimana gitu kan ya kan. Selanjutnya ditemukannya sepatu dan jenazah si Kiliki guys pada tanggal 10 Oktober 1953. Aduh, aku gregetan, cuancok. Lama banget loh, ya nggak sih? Mulai dari Mei sampai ke Oktober, coba kalian hitung. 6 bulan loh guys totalnya. Anjing banget sih kalau menurutku ya. Lama banget gitu, kayak greget aku tuh. Nah, saat ditemukan mayatnya guys, ternyata ada shell dan juga kaos kaki yang terlilit di dalam si jenazah si Kiliki ini guys. Nah, jadi jenazahnya ini tuh pertama kali ditemukan oleh Ilmari Hiteoja. Dia tuh merasa aneh, kok ada batang pohon pinus yang nancep tapi layu gitu kan. Terus dia nyabut kan, sebelum nyabut itu tuh dia manggil temen-temennya juga, manggil temen-temennya dulu lah gitu. Ini dicabut ya orang bareng-bareng gitu ibaratnya kayak gitu kan ya. Pas dicabut kok bau busuk gitu kan. Makin kepo lah mereka semua kan. Terus akhirnya digali lah itu gundukan tumpukan tanahnya itu sedalam setengah meter kurang lebih. Ditemukannya tubuh Kiliki ini dililit kain shawl di kepalanya dan badannya ini tuh setengah telanjang ke bawah guys. Kasian banget sih aku, ya Allah. Aku cuman kayak ngebaca tuh ayo udah. Dan ternyata si Kiliki ini tuh sudah hampir membusuk guys. Jarak ditemukan lokasi mayat dan juga lokasi jalan raya itu berjarak sekitar kurang lebih 200 meter lah ya. Jadi menurut dokter forensik setempat menyatakan bahwa kematian Kiliki ini tuh dibeneh akibat benda tumpul guys. Nah kemungkinan benda tumpulnya ini tuh bisa batang ataupun batu yang dihantam berkali-kali ke bagian daerah kepala Kiliki guys, sampai mematahkan bagian hidung dan juga area wajahnya. Nah si Kiliki ini kemungkinan dihantamnya itu berkali-kali sampai mati lemas guys, dan akhirnya dia tewas di tempat itu. Menurut dokter forensik juga tidak ada bukti kekerasan seksual, tapi tidak menutup kemungkinan kalau ini juga ada kekerasan seksual, namun tidak secara fisik mungkin ya, karena posisi jenazahnya itu dari setengah badan sampai ke bawah itu nggak pakai baju guys. Sumpah sih aku sedih banget pas ngeliat berita ini. Maksudnya pas aku ngebaca aja tuh kayak hancur gitu kan, gitu. Jadi berita ini tuh bener-bener viral banget pada saat itu di Finlandia, sampai semua orang itu berbondong-bondong guys buat ngeliat langsung kejadiannya gitu kan, sampai bener-bener melejit banget karena jarang banget di Finlandia itu ada kejadian yang kayak gini gitu. Nah kali ini aku bakalan ngebahas beberapa pelaku yang dianggap sebagai kandidat tersangkanya guys. Yang pertama ada Pastor Kauko Kanervo. Nah si pastor ini tuh dia itu berada di kurang lebih berjarak dekat di lokasi kejadian gitu kan. Nah si pastor ini tuh dicurigai selama kurang lebih 1 tahun guys, tapi dengan alibi yang dia punya, segala macam alibi, akhirnya polisi melepaskan dia sebagai salah satu kandidat tersangkanya. Yang kedua ada pekerja lokal yang bekerja sebagai penggali parit di sekitaran kawasan tersebut, namanya itu Victory Lehmusvita. Nah pria ini tuh sempat tersandung kasus pelecehan seksual pada tahun 1940-an. Diduga pria ini tuh sedang mengalami gangguan mental guys kurang lebih, karena akibat kasus perang dunia. Tapi guys si Victory ini dia itu juga suka ngintip ke sauna, pemandian sauna wanita gitu, makanya nggak salah dong kalau polisi curiga sama dia ya kan. Tapi guys pria ini tuh punya alibi yang cukup kuat. Jadi sang ibunya itu menjadi saksi bahwa anaknya itu pada saat kejadian dan pukul 7 malam itu dia udah ada pengaruh alkohol yang sangat tinggi gitu loh, jadi kayak mabuk berat banget. Nah sehingga itu membuat si Victory ini tuh bukan salah satu tersangkanya gitu. Alibinya cukup kuat sampai akhirnya polisi melepaskan kandidat tersangka pada Victory. Yang ketiga guys ada salah satu kandidat tersangka bernama Hans Assmann.
Sumpah aku gregetan banget sama si Asman ini. Jadi dia itu ternyata dilaporkan sama istrinya sendiri guys. Karena si Asman ini tuh pada saat hari kejadiannya istrinya tuh mau klaim si Asman gak ada di rumah. Dan kedua, si Asman ini punya mobil krem yang sama persis kayak salah satu saksi yang mengungkapkan melihat mobil krem itu. Dan si Asman ini membawa sepeda Kiliki yang warnanya di mobil krem itu. Dan itu tuh baru keungkap pada tahun 1997 guys. Jadi istrinya tuh juga ngeklaim bahwa si Asman ini tuh punya salah satu kaos kakinya dia tuh yang hilang. Dan diduga kaos kaki salah satunya itu ada ditemukan di jasad jenazahnya si Kiliki ini. Wah gila sih, ngakunya baru tahun 1997 guys. Waduh. Nah, berdasarkan keterangannya si Asman, dia tuh mengakui bahwa dia tuh terlibat dalam kasus pembenehan Kiliki guys. Pada saat itu dia tidak sengaja katanya. Yang nyupir itu supirnya bukan dia. Jadi dia tuh terlibat karena dia ada di lokasi gitu kan, menabrak si Kiliki tidak sengaja dan akhirnya dia merasa panik. Jadi dia membuat skenario bahwa itu menjadi kasus pembenehan. Cuman aku herannya gini loh, si Asman ini kenapa baru ngaku pada tahun 1997 padahal kasusnya ini tuh sudah ada sejak tahun 1953 guys. Ya Allah, lama banget jaraknya. Dan ternyata guys, diduga-duga si Asman ini tuh ngakunya pada saat dia sudah mengalami, ibaratnya kalau aku bilang itu sakaratul maut kali ya, sudah maunya dia nggak ada di dunia gitu, dia tuh baru ngaku gitu kan. Gila sih, gak ngotak guys, sumpah. Pesan-kesan yang aku dapat dari kisah ini adalah mau serapet apapun kalian nutupin sesuatu yang busuk, itu tuh pasti bakalan kecium guys. Tapi please lah, dipikir-pikir dulu gitu loh sebelum kalian melakukan kasus yang parah. Apalagi sampai ngebeneh gadis berusia 17 tahun. Ini kayak mikir gak sih ya Allah gitu kan. Ya oke, dia ngaku si Asman gitu kan ya. Kenapa masih menjadi misteri? Karena si Asman itu gak dihukum gitu loh di pengadilan. Jadi dia tuh ngakunya pas dia udah sakaratul maut, emang waktunya dia mau meninggal gitu kan. Tapi itu gak ngejamin juga pak, gak ngejamin sampean itu masuk surga gitu kan. Jadi please jangan ditiru ya guys. Oke guys, jadi gini, menurut aku ya, kesimpulanku dari kisah ini ya, kenapa kok dari 1953 sampai 1997 ini tuh baru terungkap gitu. Udah gitu terungkapnya itu sesuatu hal yang konyol ya menurutku ya, bukan karena polisinya hebat atau gimana gitu, enggak. Tapi mungkin secara nggak langsung itu kan kejadian zaman dulu ya. Jadi dia itu meninggal di saat teknologi itu belum canggih-canggih banget gitu kan. Belum ada CCTV, terus belum ada yang namanya handphone langsung bisa VN, nge-call gitu kan. Jadi mungkin karena itu, terus belum ada ya sidik jari yang bisa langsung kedetek sesuai eKTP. Kalian kalau buat KTP pakai sidik jari kan? Nah, kayak gitu sih kalau menurutku ya. Sebenarnya aku juga sedih banget, tapi ya gimana, emang waktunya zaman dulu kan belum secanggih zaman sekarang gitu. Oke, sekian dari aku. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Dengan aku Atika, Jawa Medok nan cantik, pamit undur diri. Jangan lupa untuk kalian like, comment, subscribe, dan klik tombol loncengnya serta share ke teman-teman kalian ya, Rek. Bye-bye, Rek. Sampai jumpa.